Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berbisnis tentu tidak mungkin hanya dengan satu pola budaya yang sama. Ya, semakin berkembang suatu bisnis maka cakupannya akan menjadi semakin luas. Apalagi kalau kita bicara tentang perdagangan internasional bisnis, maka otomatis kita akan berhadapan dengan klien-klien kita, ya, yang pastinya akan berasal dari berbagai macam budaya yang berbeda. Dalam rangka ekspor impor misalnya, kita akan berhadapan dengan para pembeli yang datang dari berbagai negara dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan sistem hukum, perbedaan mata uang, perbedaan kebiasaan, dan macam-macam bagi perbedaan. Sedangkan di kancah lokal sekalipun, semakin berkembang bisnis kita, tentu kita tidak hanya berhadapan dengan klien kita, pembeli kita yang datang dari budaya yang sama dengan kita. Kecuali barangkali kalau kita buka warung di perkampungan di Jawa, Kalimantan, atau di Maluku, warung kecil, ya mungkin kita hanya berhadapan dengan tetangga. Itu pun belum tentu budayanya sama, karena kita tahu semakin berkembang pembangunan, semakin banyak pendatang, itu sekalipun belum tentu semuanya adalah berasal dari kampung yang sama. Bisa saja kita di suatu kampung tapi banyak pendatang dari luar, sehingga kita berdagang pun, ya, terpaksa kita harus berhadapan dengan orang-orang yang datang dari berbagai macam budaya, ya. Culture atau budaya merupakan sekumpulan nilai yang dianggap memiliki ketinggian, ya, memiliki keutamaan, ya, sehingga nilai-nilai tersebut akan dihormati oleh orang yang datang dari budaya yang bersangkutan, di mana kemudian nilai-nilai dipraktekkan, ya, dilaksanakan, dipatuhi, dijalankan, lalu kemudian dia akan bertahankan ketika ada orang yang mengusik, ya, kemudian juga dia bahkan akan diwariskan kepada generasi berikutnya, oleh karena anggapan bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang luhur. Budaya Jawa misalnya itu dianggap luhur tentu oleh masyarakat Jawa, dan masyarakat Jawa akan mempraktekkan berbagai macam hal yang terkait dengan budaya tersebut, bahasanya, ritualnya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya, dan sebagainya. Dan orang Jawa di mana dia merantau akan tetap berusaha untuk mempertahankan budaya tersebut, oleh karena dianggap sebagai ciri atau identitas, ya. Dan pastinya nanti orang Jawa tersebut akan mewariskan apa yang sudah dia praktekkan tadi kepada cucu-cucunya, oleh karena nilai-nilai yang budaya tersebut dianggap memiliki keluhuran, kemuliaan. Demikian juga pastinya dengan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia, misalnya suku Sunda, suku Batak, suku Kalimantan, suku Betawi, dan sebagainya. Bahkan di tingkat demikian,
Orang Jerman pastinya akan mempertahankan budaya Jerman karena itu dianggap sebagai identitas orang Jerman. Orang Amerika juga demikian, orang Inggris juga demikian, orang Indonesia juga demikian. Jadi dengan demikian, culture atau kultur atau budaya adalah merupakan sekumpulan nilai yang akan membentuk kepribadian maupun identitas seseorang. A group which shape feels and identity. Jadi orang-orang yang ada dalam masyarakat tersebut akan dicirikan, ya, akan mempertahankan nilai-nilai dari budaya yang yang berada di lingkungan dia. Bahkan seseorang itu tidak bisa keluar dari nilai budayanya mulai sejak dia dilahirkan. Sebelum dia dilahirkan pun dia sudah terikat dengan nilai budaya, sehingga kita tahu bahwa seorang bayi yang belum lahir pun sudah ada acara 7 bulanin. Bahkan kemudian ketika dia lahir juga ada acaranya sendiri. Kemudian ketika dia masih balita, ya, ketika masih bayi bahkan sudah khitan, sunat. Ketika dia remaja, bahkan sampai dia dewasa, pernikahan, bahkan sampai dia mati, bagaimana ritual-ritual penguburan itu akan tetap terikat kepada dia. Bahkan setelah dia mati pun juga masih ada juga, yaitu 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 1000 hari, dan seterusnya. Jadi dengan demikian kultur itu memang akan menjadi ciri dari seseorang dan kemudian akan menjadi identitas bagi dia, sehingga kita bisa mengenali orang Sunda seperti ini, orang Jawa seperti itu, orang Batak seperti itu, dan seterusnya. Oke, culture is formed. Kultur itu dibentuk, ya, atau bisa berbentuk. Pertama, ras, ya. Ras, kalau kita lihat, ya, ras kita ini Indonesia, ras Melayu, yaitu akan berbeda dengan ras Cina misalnya, baik dari kulitnya, bentuk matanya, bentuk rambutnya, ya, kemudian bahkan keyakinannya juga. Ras itu memiliki ciri sendiri. Atau ras Eropa, ras Negro, dan seterusnya. Kemudian kultur juga bisa dibentuk atau berbentuk etnisitas, etnik. Yang tadi etnik itu adalah suku bangsa Jawa, Sunda, Bali, dan sebagainya, ya. Selain itu, kultur juga akan dibentuk atau membentuk atau mempengaruhi, ya, kelas and religion. Kelas itu adalah leveling dalam masyarakat dimanapun akan terbagi dalam kelas-kelas, ya. Ada kelas upper, ada kelas middle, dan ada kelas lower, dimana masing-masing terbagi. Kelas upper, yaitu kelas atas, akan terbagi menjadi upper class, middle class, dan lower upper class. Middle class juga akan terbagi menjadi upper middle class, middle class, dan lower middle class. Sedangkan yang paling bawah, lower, juga akan terbagi lagi menjadi upper lower class, middle lower class, dan lower class. Intinya bahwa masyarakat pun akan terbagi menjadi masyarakat atas, masyarakat menengah, dan masyarakat bawah. Masing kelas itu juga terbagi-bagi menjadi masing-masing paling tidak 3 bagian yang saya sebutkan tadi. Demikian juga budaya itu akan mempengaruhi keyakinan yang dia seorang. Misalnya agama Islam
agama Islam itu kan kita ketahui bukan di orang Indonesia ya, didatangkan oleh saudagar Islam yang datang dari Timur Tengah. Tetapi kita tahu bahwa dalam pelaksanaan agama itu juga ada pengaruh budaya ya, seperti di Jawa ya, atau di umumnya masyarakat Indonesia. Apa contohnya? Misalnya acara tahlilan ya, acara turun tanah ya, kemudian acara 7 hariin, tahlil selama 7 hari, terus kemudian sedekah 40 hari dan sebagainya. Itu tidak diajarkan di dalam Islam, tapi asimilasi dan budaya setempat sehingga seperti itu. Ada masyarakat yang menggunakan budaya tersebut, ritual tersebut, tapi ada juga yang tidak menggunakan ya. Itu kembali kepada pengaruh dari budaya, dari mana dia datang. Oke, selanjutnya budaya juga bisa dibentuk atau mempengaruhi country of origin, negara asal ya. Jadi kalau orang yang berasal dari Timur Tengah, dimanapun dia melakukan bisnis, pasti dia akan terpengaruh oleh orang yang berasal dari Amerika, akan juga mempraktekkan budaya Amerika di dalam dia berbisnis. Orang Cina, orang Jepang, orang India, dan seterusnya, itu masing-masing juga akan membentuk, dipengaruhi, dan akan mempraktekkan budaya yang berasal dari negara tempat dia hidup dan dilahirkan. Budaya juga bisa dipengaruhi oleh geographic region ya. Orang-orang yang berasal dari Afrika tentu akan berbeda budayanya, perilakunya, cara berpakaiannya, dan sebagainya dengan orang-orang yang datang dari region lain, misalnya dari benua Amerika, dari benua Asia, dan sebagainya. Jadi yang pertama harus Anda pahami adalah bahwa budaya itu merupakan sekumpulan nilai yang akan mempengaruhi orang, baik dalam mindsetnya, cara dia berpikirnya, cara dia memandang dunianya ya. Sebagai contoh, worldview, cara orang memandang dunia. Orang Cina itu dia menganggap bahwa kehidupan ini juga akan berlanjut kepada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah kematian itu dipengaruhi oleh seberapa besar dia punya prestasi selama dia hidup di dunia, dan itu akan dia bawa sampai ke alam akhirat sana. Dia akan membawa seluruh hartanya ke dalam kubur. Kalau dulu hartanya yang berupa emas, uang, dan sebagainya masuk ke dalam liang kuburnya, karena itu akan dianggap menjadi menentukan status juga ketika dia di sana. Jadi orang yang kaya di sana juga akan kaya karena hartanya akan dibawa juga. Tapi karena perkembangan zaman, akhirnya kan harta itu banyak dijarah, akhirnya ada modifikasi, jadi yang dibawa adalah simbol istana-istanaan ya, dari kertas, di mana dalam istana itu ada patung-patung kecil kertas, pengawal-pengawal, pelayan-pelayan, mobil-mobilan ya, rumah itu diisi dengan macam-macam robot yang bagus dari kertas, dan uang juga banyak dari kertas yang semuanya akan dibakar. Itu adalah simbol bahwa itu nanti akan menjadi status dia kehidupan berikutnya ya. Itu akan mempengaruhi cara pandang dia. Oleh karena itulah maka orang Cina itu dalam kehidupan dunia ini dia akan bersifat hemat. Kenapa? Karena semua akan dibawa. Oleh karena itu orang Cina itu akan ikhlas, akan rela makan nasi sepiring itu dijadikan bubur supaya bisa makan 3 kali dalam rangka hemat. Begitu juga dengan worldview-nya orang barat.
mereka menganggap kehidupan dunia ini ya tidak ada, atau boleh dikatakan tidak terlalu mempedulikan kehidupan setelah kematian. Makanya mereka jadi hedonis, dalam arti kehidupan di dunia ini mereka ya senang-senang aja, apapun boleh dilakukan. Gitu ya. Jadi mereka separuh percaya separuh enggak. Budaya komunis malah lebih parah lagi, mereka sama sekali tidak mempercayai adanya agama, tidak mempercayai adanya Tuhan. Maka namanya materialistik, semua diukur dari apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diraba, apa yang bisa diterawang, kayak duit gitu. Jadi yang di luar itu, yang gaib-gaib, mereka nggak percaya. Agama Islam itu mengajarkan bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat itu lebih abadi, lebih kekal. Maka orang Islam yang berpegang teguh kepada agama loba tidak akan tamak, tidak akan rakus terhadap kehidupan dunia, karena dia merasa bahwa semuanya tidak akan dibawa, yang dibawa adalah amal ibadahnya. Oleh karena itulah maka ketika seorang Islam memegang teguh, maka dia pasti tidak akan memiliki sifat yang rakus, dan ketika dia kaya dia juga akan berbagi, karena harus ada zakat yang dikeluarkan, ada sedekah, yang semuanya intinya adalah dipengaruhi oleh budaya dari religion dia, yaitu bahwa kehidupan ini tidak akan berlangsung lama dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Oke, jadi kita melihatnya bahwa budaya itu pastinya mempengaruhi tindak tanduk, tingkah laku, termasuk juga cara orang berbicara, cara orang bergaul, yang mana semuanya itu dipengaruhi oleh suatu keyakinan bahwa itu adalah nilai-nilai luhur dari budaya yang harus dia pertahankan ya, dan harus dia wariskan kepada generasi berikutnya. Oke, ada 6 pola-pola dasar dari perbedaan budaya ya, yang mewujud ke dalam perilaku manusia, termasuk juga ketika dia melakukan bisnis. Berarti juga termasuk ketika dia melakukan komunikasi, ketika dia bergaul dengan orang lain ya. Ini ada 6 hal akan memperlihatkan perbedaan budaya dari dalam bisnis. Yang pertama adalah perbedaan dalam cara dia berkomunikasi ya. Misalnya orang Jawa ya, cara dia berkomunikasi itu dia tidak akan berterus terang. Karena apa? Ngomong belak-belakan bagi orang Jawa elok. Jadi mereka cenderung untuk lebih banyak menggunakan simbol-simbol dalam mengungkapkan sesuatu ya. Misalnya zaman Orde Baru Pak Harto itu lebih banyak menggunakan simbol daripada ngomong secara langsung ya. Misalnya ketika orang-orang Partai Komunis itu ditumpas dan mereka kemudian sebagian ditangkap ya, dan komandan pasukan Orde Baru pada waktu itu melapor kepada Pak Harto selaku pimpinan, Pak, ini orang-orang PKI sudah kita tangkap, jumlahnya ada sekian banyaknya, ini kita mau penjara di mana Pak? Ya, anak buahnya pada Pak Harto. Pak Harto itu cuma tersenyum lalu menjawab, yang mau ngasih makan siapa? Nah, itu orang Jawa itu harus sudah tahu itu maksudnya apa. Jadi kalau disebut yang mau ngasih makan siapa itu bukan berarti di penjara. Jadi cara berkomunikasi orang itu dipengaruhi oleh budaya dia. Nah, kalau orang Jawa seperti itu, maka orang Batak lain lagi. Orang Batak itu beranggapan bahwa kalau kita itu banyak menggunakan simbol atau kita tuh namanya gak sopan ya, gak sopan atau tidak menunjukkan kejujuran, ada sesuatu yang disembunyikan, gak fair. Maka orang Batak itu lebih senang ngomong belak-belakan, apa adanya ngomong. Kenapa? Bagi mereka terus terang itu adalah kejujuran, bagi orang Jawa terus terang itu enggak. Nah ya, jadi ini ada beda pandang gitu, worldview yang berbeda
maka tentu ketika orang Batak bertemu dengan orang Jawa, itu akan sangat mungkin terjadi perbedaan pemahaman, ada misunderstanding karena beda cara pandang masalah yang diakibatkan oleh perbedaan budaya mas. Oke, jadi ini pattern atau pola yang pertama, different communication styles. Yang kedua adalah different attitude toward conflict. Ya, ada perbedaan sikap, perbedaan perilaku dalam menangani atau berhadapan dengan suatu konflik. Ya, ada masyarakat yang lebih senang menghindari konflik, tapi ada masyarakat yang senang justru konflik aja sekalian gitu, yang gue bacok gitu kan. Tapi ada masyarakat yang udahlah ngapain ribut. Itu dipengaruhi juga oleh nilai budaya. Kemudian yang ketiga adalah different approaches in completing tasks. Jadi berbeda-beda pula caranya orang itu di dalam menyelesaikan tugasnya. Ya, ada budaya yang lebih senang satu masa satu pekerjaan, fokus terhadap satu saja. Tapi ada juga budaya yang multi komplit, ya, multitask. Coba anda lihatlah orang-orang Cina itu, ketika kita berhadapan dengan orang Cina di toko, apalagi misalnya di Glodok gitu, mereka akan berbicara sama kita sambil nelpon, bahkan sambil dia ngitung kalkulator, bahkan sambil dia nyuruh anak buahnya begini dan begitu. Jadi disitu kelihatan bahwa dalam satu waktu yang sama dia akan melaksanakan berbagai macam tugas secara sekaligus, sambil ngomong sama kita, sambil nerima telepon, sambil dia nyuruh anak buahnya, sambil pula dia ngitung. Jadi itu dalam menyelesaikan tugasnya seperti itu. Ada yang urut satu persatu, ada yang sekaligus. Oke, kemudian juga yang keempat adalah different decision making styles. Dalam hal memutus suatu hal, mengambil keputusan juga budaya itu sangat mempengaruhi, terutama dalam bisnis. Sebagai misal, biasanya orang-orang Cina, orang-orang Jepang, orang-orang Korea itu cenderung bahwa decision making itu adalah merupakan suatu keputusan kelompok, bukan keputusan individu. Jadi kalau anda berunding dengan orang Cina, berapat dengan orang Cina, berbisnis dengan orang Cina, itu keputusannya itu lambat, pengambilan keputusannya nggak bisa segera. Karena apa? Karena mereka itu akan banyak melakukan diskusi. Bagi mereka keputusan itu nggak boleh diambil secara individu, tapi harus merupakan suatu keputusan kelompok. Ya, jadi karena ngomong sama anda terus kemudian dia ngomong lagi sama kelompok, ngomong lagi sama anda, ngomong lagi sama kelompok, negosiasi pastinya jadi akan berjalan lambat. Tetapi ketika dia sudah mencapai suatu keputusan, sudah deal, sudah percaya sama anda, maka anda mungkin bisa melihat bahwa dengan orang-orang Cina itu, dengan orang Jepang, orang Korea bisa berjalan kontinu, long last, dalam arti bisa dalam jangka waktu panjang. Karena apa? Karena kan untuk mulainya juga berunding dan itu merupakan keputusan kelompok, maka berarti memutuskan untuk bekerja sama dengan anda juga keputusan kelompok yang tentunya tidak mudah untuk dibatalkan begitu saja, sehingga relationship-nya itu akan menjadi suatu berjangka panjang. Nah, itu akan berbeda dengan orang-orang Amerika, orang-orang Kanada, orang-orang Jerman yang keputusan adalah keputusan pribadi, karena mereka kan individualistis. Jadi nggak ada urusan dengan kelompok, ya. Nggak ada urusan dengan kelompok. Setiap orang bisa memutus secara individual, cepat. Tapi kemudian juga belum tentu long last relationship. Karena apa? Karena keputusannya keputusan pribadi, dan hari ini orang bisa berbeda dengan hari esoknya, berpikir besoknya berpikirnya beda lagi dengan hari yang kemarin, dan seterusnya dan seterusnya. Sangat mungkin bisnis itu hanya sekali jalan terus sudah itu selesai. Nah, jadi anda jangan berharap juga relationship, ya, dalam waktu yang lebih panjang dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi, Jerman, Amerika, Inggris, Kanada. Itu kenapa? Ya karena mereka itu
mengambil keputusan secara cepat, ya berarti juga nanti perubahan juga bisa cepat, kan nggak ngomong-ngomong sama orang lain. Ya, jadi decision making styles juga dipengaruhi atau dibentuk oleh budaya mereka. Kemudian juga different attitude toward disclosure. Apa itu disclosure? Mengungkap, ya, pengungkapan diri, apa namanya, berterus terang, itu beda-beda. Makanya kalau kita ngomong sama orang yang saya sebut kata Cina, Jepang, Korea, pokoknya orang-orang Asia Timur, itu mereka kalau mereka sama kita lebih banyak diam, ya, diam aja memperhatikan gitu, sampai kadang-kadang kita bingung ini disetujui atau enggak sih. Karena apa? Karena baik dalam masyarakat Jepang maupun masyarakat Cina itu mengatakan bahwa ketidaksetujuan atau kesetujuan itu tidak boleh diungkapkan secara terbuka. Jadi mereka itu disclosure-nya itu tinggi, mereka lebih tertutup. Jadi kalau mereka ngomong apa mengungkapkan iya, ya, itu mereka tidak jelas memperlihatkan iya. Kalau menolak pun juga mereka tidak jelas mengatakan tidak, ya. Orang Jepang itu paling hanya mengatakan hai, hai, hai itu artinya apa? Bukan iya, tapi oh gitu, oh gitu istilahnya. Oh, jadi apa kita kalau oh itu berarti setuju kan? Enggak juga politik kita, ya. Nah, berarti masa memang memiliki different attitude toward disclosure, perbedaan di dalam hal pengungkapan diri, ya. Kemudian juga different approaches to knowing. Ini termasuk juga karena dipengaruhi oleh budaya. Ada orang yang rasa kepo-nya itu sangat besar, jadi dia nanya macam-macam. Kayak orang Jerman nanya terus. Orang Jerman itu kalau kita berbisnis dengan mereka akan mencecar terus, jadi kita harus siap dengan macam data, karena mereka tidak akan diam, mereka akan mengejar. Kenapa nilai mereka itu besar loh? Karena mungkin karena orang Jerman itu sebagai negara ilmu pengetahuannya, kan orang kalau lulusan Jerman wih gitu kan, mantap. Makanya kemudian orang Jerman merasa bahwa dia akan memang bangsa yang jenius, sehingga berhadapan dengan orang lain dia cecar terus, ya. Dia nggak mau cuman orang dia cecar terus gitu, ya. Ada bangsa yang sebaliknya, jangankan knowing, ada bangsa-bangsa ya jangan coba-coba nanya tentang keluarga. Maaf, Anda udah married belum? Itu tabu tuh, nggak boleh. Kamu umur berapa gitu? Ada nggak 120 tahun? Nggak boleh nanya begitu, itu menyinggung gitu. Apalagi nanyanya enggak lagi. Kamu punya pacar ya? Terus kamu udah pernah hubungan sama dia ya? Itu kurang ajar tuh, nanyanya terlalu mendetil gitu. Kalau kita tahu bahwa perbedaan pola-pola seperti ini, ya kita jadi bisa menyesuaikan diri lah dengan orang masing-masing. Sebab kalau setiap orang yang memiliki perbedaan budaya kemudian memandang bahwa budayanya yang paling mulia sementara budaya orang lain jelek, ya, dan kemudian tidak menghargai orang itu, ya siap-siap aja sana sini berantem terus, kan gitu kan. Karena perbedaan budaya itu bukan untuk dihindari tapi untuk disikapi. Nah, berarti di dalam hal pola komunikasi, ya, akan terlihat bahwa draws on speech pattern, language, and non-verbal message. Ya, komunikasinya itu akan kelihatan dari pola cara orang ngomong, penggunaan bahasa yang dia gunakan. Ada orang yang bahasanya santun, ada juga yang bahasanya kotor, ya. Ada yang bahasanya itu menjaga perasaan orang, ada yang juga yang ngomongnya sembarangan, lalu kemudian seenaknya aja ngomong, inilah aku, ya, ini gue orangnya gitu. Ya nanti kalau gue orangnya gitu jangan marah, siap-siap aja untuk tersinggung juga. Orang boleh di macam-macam, sementara di sini nggak mau di macam-macam, kan nggak lucu. Oke, jadi sebenarnya yang namanya komunikasi itu ada dua besar, ya. Yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah non verbal. Verbal communication itu adalah merupakan rangkaian kalimat yang bisa diungkapkan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.
Nah, sementara bagian terbesar dari komunikasi manusia itu justru adalah non verbal, ya. Verbal maupun non verbal itu semuanya umumnya, ya, tapi akan kita lihat nanti ada juga perbedaannya. Umumnya adalah interaktif, artinya bersaut-sautan, dan justru inilah akan menjadi titik penentu apakah komunikasi kita akan berkembang seperti yang disebutkan oleh Michael Dance Spiral of Communication, atau kemudian berhenti di situ saja tidak berkembang. Tentu kaitannya adalah dengan kaitan komunikasi bisnis, ya. Kita harus bisa mencoba untuk mengoptimalkan, mengelaborasi apakah verbal maupun non verbal, ya, di dalam rangka kegiatan bisnis supaya ujungnya tentu adalah apa yang kita harapkan, yaitu kalau yang dagang kan berupa pembelian, berupa kerjasama, berupa kemitraan, berupa investasi, termasuk juga pinjaman modal dan sebagainya. Itu gunanya kita belajar komunikasi. Non-verbal communication itu justru adalah satu pola yang lebih banyak digunakan oleh kita di dalam komunikasi dibandingkan dengan yang verbal. Mata itu menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa Anda itu sedang berduka, sedang sedih, sedang ceria. Sebagai contohnya, tatapan mata ini akan kita lihat perbedaannya antara budaya Amerika dengan budaya Arab, ya. Dulu pernah ada seorang wartawati itu mewawancarai Muammar Gaddafi, ya, pemimpin Libya pada waktu itu, ya. Wartawati ini dari Amerika, sementara Muammar Gaddafi adalah presiden Libya, ya, seorang pemimpin politik. Wawancara berlangsung lama, tapi tidak pernah sekalipun si Muammar Gaddafi ini ngelihat kepada si wartawan, kan wartawan cewek, ya. Dalam budaya Arab, ya, diajarkan bahwa menatap seorang perempuan yang bukan muhrim itu tabu. Maka kemudian setelah wawancara berlangsung, semuanya pertanyaan sih jawab, ya, tapi itu Gaddafi nggak pernah ngelihat kepada si wartawan. Sementara si wartawan datang dari Amerika, di mana orang Amerika itu budayanya mengajarkan bahwa kalau kamu ngomong sama orang, tatap matanya. Anda lihat lagi cross culture communication atau hal-hal yang lain, gesture, ya, isyarat-isyarat itu juga akan beda. Kenapa sih penting banget cross culture ini? Karena ini menyangkut pada perkembangan global bisnis, teknologi dan internet. Sekarang ini kita dengan adanya internet, dengan adanya bisnis yang global, dengan adanya perkembangan teknologi yang luar biasa cepatnya, maka berinteraksi dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda itu bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang mustahil, dan harus kita lakukan setiap hari, ya kan. Dengan adanya internet kita bisa menyaksikan apapun yang terjadi di bagian dunia yang manapun juga dalam waktu yang sama. Nah, justru melalui internet ini justru kita bisa mempelajari, ya, bagaimana kalau kita berhadapan atau berbisnis dengan orang Afrika, how doing business with the Africanists, misalnya gitu kan. Bagaimana berbisnis dengan orang Afrika, ya kan. Bagaimana berbisnis dengan orang Amerika, bagaimana berbisnis dengan orang Cina. Jadi ini penting untuk kita ketahui karena memang dampaknya sangat besar. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi dan internet, kita jadi mudah untuk mengetahui. Nanti kan sudah beda, Anda akan cari kerja, karena mungkin bisa dengan Anda untuk berinteraksi dengan dengan orang-orang yang berbeda budaya yang datang dari negara lain, ya.
jangan sampai menjadi hambatan. Jadi Anda harus tahu apa-apanya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang sebaiknya dan apa yang harus dihindari. Terus Anda pelajari itu, jangan gara-gara seperti itu Anda bentrok. Jadi komunikasi bisnis itu juga understanding of how people from different cultures speak, bagaimana orang-orang yang datang dari kultur berbeda, cara mereka berbicara, cara mereka berkomunikasi, dan cara mereka memandang dunia yang ada di sekitar mereka, bagaimana mereka mempersepsi lingkungan, bagaimana cara mereka mempersepsi Anda juga. Jadi kalau kita mempersepsi mereka, mereka juga akan mempersepsi kita. Ya, itulah cross culture communication. Dibutuhkan adalah kita memahami kondisi orang lain. Kita mungkin diminta untuk empati, bukan hanya simpati ya, tapi empati artinya kan memasukkan kaki kita di sepatu lain ya. Namanya masukkan kaki kita di sepatu orang lain itu kadang sempit, kadang kelonggaran ya. Berarti kita mencoba untuk memahami budaya orang lain. Mungkin ada yang kurang nyaman, itu pasti ada yang kurang nyaman karena mungkin terlalu sempit ya, nggak senang kita, nggak nyaman makainya, atau juga terlalu longgar, nggak nyaman juga kita makainya ya. Jadi kita memang harus empati. Kemudian yang paling penting lagi juga adalah language differences, perbedaan bahasa. Juga ada yang namanya high context versus low context culture. Nah, ini harus Anda pahami. High context artinya begini, di dalam berkomunikasi, orang-orang yang sebut dari budaya high context itu, dalam mereka mengungkap sesuatu, dalam cara mereka berkomunikasi, mereka itu lebih senang kalau kita membaca pertanda-pertanda gitu loh, konteks-konteksnya itu loh. Jadi Pak Harto ngomong siapa yang mau ngasih makan, itu pertandanya apa itu. Jadi kita harus baca simbol gitu. Terus kemudian ketika beliau bilang ya udah kamu istirahat aja, itu juga pertandanya apa itu. Itu ada pertanda-pertanda. Orang yang seperti itu disebut high context ya. Bangsa-bangsa di dunia juga seperti itu. Indonesia termasuk high context, Malaysia, Jepang ya. Terus kemudian orang Asia atau orang Afrika atau orang Amerika Latin itu high context. Jadi ketika mereka bicara, mereka itu lebih senang kalau kita itu menangkap simbol-simbol gitu, karena mereka tidak akan bicara secara langsung, mereka tidak akan mengungkap secara langsung, tapi kita diminta untuk ngerti aja sih gitu loh. Jangan sampai masa kita aja mesti ngomong gitu loh, kasarnya ya. Itu kalau high context. Jadi mereka lebih senang menggunakan konteks, makanya disebut high context, konteks tinggi. Nah, sementara kalau orang-orang yang datang dari low context ya, yaitu seperti orang Amerika, orang Jerman, orang Kanada, orang Australia, itu low context. Artinya mereka nggak senang dengan simbol-simbol, bikin bingung. Udah saya ngomong apa adanya aja, senang apa maksudnya terserah, pokoknya saya ngomong apa belak-belakan aja. Nah gitu aja. Jadi kalau kita ambil contoh tadi, high context itu mungkin paling gampang contohnya ada orang Jawa, sementara low context adalah orang-orang Batak, orang-orang Sumatera, umumnya low context. Jadi mereka nggak lebih banyak menggunakan konteks ya, tapi lebih to the point gitu. Jadi kita lebih senang ngomong sama orang-orang Jerman, walaupun kadang sakit hati karena kita beda ini sangkamnya, kita menyangka mereka itu nggak sopan ya. Tapi karena mereka itu seperti itu low konteks ya, mereka itu akan menyecer kita, kemudian mereka akan lebih ngomong belak-belakan ya. Nggak ada soal perasaan di sini, jangan baper lah gitu istilahnya. Berbisnis dengan mereka jangan baper. Kenapa ya, memang begitu, apalagi mereka datang dari budaya yang berbeda. Nah, sementara kalau berbicara atau berbisnis dengan orang Jepang ya, karena mereka low konteks ya, jadi dalam rapat tuh mereka lebih banyak diem, lebih banyak melihat gitu. Jadi kita harus banyak membiayain sampai mereka kemudian mengambil keputusan untuk mau nggak berbisnis dengan Anda. Tapi kita yang diminta untuk banyak mengungkap, sementara mereka lebih banyak memperhatikan saja. Beda dengan orang Amerika tadi atau orang Jerman tadi, mereka kan bicara kita ngomong dalam ini juga beda kok dalam gerak-geriknya gitu, karena diam gitu,
otomatis kan orang-orang Cina, orang Jepang ya sikap badannya juga lebih kaku kan, nggak banyak gesture, nggak banyak gerak gitu loh. Sementara kalau orang Jerman lah terutama orang Jerman, orang Australia, orang Amerika itu kalau ngomong tangannya ikut ngomong, artinya tangannya itu ikut bergerak dengan lincah sana kemari gitu, jadi enak hidup gitu ya. Ya sesuai ya, masa orang yang diam kemudian bergerak-gerak, sementara yang bergerak kemudian diam aja ya, jadi emang sesuai dengan ini ya. Jadi gesturnya itu, gerak-geriknya sesuai dengan apakah mereka itu senang mengungkap sesuatu atau tidak. Oke, non-verbal differences yang tadi saya katakan, non-verbal differences ada hal-hal yang berbeda yang sifatnya bukan ucapan, cara berpakaian, cara menatap, cara bersentuhan ya kan, kemudian cara menjaga jarak bicara ya, kemudian itu merupakan hal-hal yang apa ya, major factor affect cross cultural communication. Itu adalah hal yang sangat hal-hal sangat pengaruhnya besar terhadap komunikasi antar budaya ya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena peluang bisnis, kepentingan peluang bisnis. Artinya sekarang era global, kalau kita nggak mau belajar cross culture, nanti kita jadi katak dalam tempurung. Banyak peluang, tapi karena kita ambekan, karena kita gede rasa, kita baper, gampang, dan kemudian nggak mau belajar lagi, bawaannya marah aja gitu kan. Nah, jadi otomatis Anda tidak bisa memanfaatkan business opportunities ya, lewat-lewat aja, tersinggung mulu. Kenapa? Saya pernah ada satu pengalaman ya, dalam satu acara pelatihan itu orang yang ngajar tuh orang Belanda ya, mereka termasuk ke dalam low konteks kan. Waktu dia ngomong, dia sebenarnya mau menunjukkan apa namanya, betapa perlunya untuk membuat suatu produk sepatu yang berdesain bagus gitu. Tapi kemudian dia tanpa sungkan kakinya dia diangkat ke atas meja gitu, hanya untuk menunjukkan bahwa ini loh sepatu yang berdesain bagus, harus memperhatikan ini gitu. Kakinya ada di atas meja, diangkat ke atas meja. Nah, pada akhir dia ngasih kuliah, terus kemudian ditanya, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada ibu-ibu langsung ngomong, langsung angkat tangan, langsung ngomong. Apa yang dia bilang? Anda nggak sopan. Jadi bukan materi yang dia omongin, Anda nggak sopan katanya. Nah, ini beda ya. Jadi bukan soal sepatu yang berdesain bagus, malah dia bilang nggak sopan karena angkat kaki di depan emak-emak. Itu beda ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti bisnis opportunities juga akan menjadi pengaruh. Apa ngomong apa gitu, otomatis. Kemudian dalam improvisation, artinya dengan kita mengenal banyak perbedaan yang datang dari luar dengan macam-macam kain yang bermacam jenisnya, ya kita kan bisa mengimprovisasi talent kita, bakat kita bisa jadi makin ditingkatkan karena kita berhadapan dengan macam-macam sumber. Oke, yang terakhir adalah understanding of diverse market ya. Cross communication ini sangat penting. Karena apa? Cross culture communication ini menjadi sangat penting dalam rangka apa? Understanding of diverse market, memahami pasar yang begitu beragam. Ini kan kalau pasar internasional kan sangat beragam, karena kita mungkin ya, jangan kita berpikiran bahwa kita hanya akan berbisnis dengan orang Indonesia, orang sekarang eranya global kok. Oke, untuk tahap ini saya kira cukup aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.